Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Pak Munif. Mudah-mudahan di siang hari ini tetap semangat seperti itu ya. Oke, saya mulai di sini selaku moderator. Tentunya nanti akan memandu presentasi di siang hari ini. Dan juga selamat datang khususnya kepada pemateri Ibu kita Ibu Nopi Febri dan juga para peserta. Selamat siang juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu tentunya kita harus membuka dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar, berhasil, dan bermanfaat tentunya. Baik, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu peserta pelatihan guru penggerak yang berbahagia, sebelum Ibu Nopi Febri memaparkan presentasinya, terlebih dahulu saya akan membacakan profil. Ini Ibu Nopi Febri yang jauh-jauh datang dari Cilacap ya, dari Aji Barang, mohon maaf, dari Aji Barang ke tempat kita. Beliau lulusan UNES ya dengan predikat Kamlud, luar biasa sekali. Sering beraktivitas dari sosial juga. Beliau juga seorang yang simple. Sehingga dalam melakukan aktivitas luar biasa sekali, dan beliau juga seorang penyayang anak tentunya. Dan tentunya makanan kesukaannya adalah ketan pencok. Inilah Ibu Nopi profilnya ya. Makanan kesukaannya ketan pencok. Itulah sedikit profil dengan Ibu Nopi Febri. Mungkin nanti untuk ingin lebih jauh mengenal Ibu Febri, nanti bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu menyingkat waktu, karena ini sudah kita molor berapa menit untuk schedule, sebetulnya kita sudah mulai dari tadi. Berhubung ada sebuah mungkin diskomunikasi perangkat ya, jadi kita baru bisa mulai pada baik. Untuk presentasi untuk kali ini mungkin untuk yang terakhir, insya Allah nanti akan disampaikan Bu Febri. Untuk itu kepada beliau Ibu Nopi Febri kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Munif atas pembukaannya yang sangat menarik. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara in-house training secara daring hari ini nih Bapak Ibu. Apa kabar ini Bapak Ibu semua di siang menjelang sore hari dengan angin yang sepoi-sepoi, semoga masih semangat nih. Semangat. Oke, untuk menambah semangat kita sebelum kita memulai materi, kita mulai dulu dengan yel-yel SMK nih Bapak Ibu. Sudah tahu yel-yel BK SMK? SMK bisa. Nanti ketika saya ucapkan BK SMK, Bapak Ibu menjawab dengan sehat, cerdas, ceria. Seperti itu nggih? Sehat, cerdas, ceria. Saya mulai nggih. BK SMK. Sehat, cerdas, ceria. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya saya izin share screen tentang materi. Apakah sudah terlihat materinya, Bapak Ibu? Sudah, Bu.
Sudah ya. Pada hari ini ada satu materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu tentang capaian layanan, bimbingan, dan konseling. Tentu saja ini merupakan hal baru bagi kita, khususnya dalam kurikulum sekolah penggerak yang akan kita terapkan di kurikulum yang baru, nih Bapak Ibu. Nih. Sebelum dimulai materi, saya ingin tahu ini dari Bapak Ibu, dalam perumusan program ataupun membuat RPL dalam layanan bimbingan konseling, tentu saja Bapak Ibu harus merumuskan yang namanya tujuan layanan, G. Nah, saya ingin tahu ini, bagaimana sih cara Bapak Ibu dalam merumuskan tujuan layanan? Mungkin salah satu ada yang berkenan untuk menjawab. Bu Mari barangkali atau Tujuan. Mohon agak keras sedikit, Bu. Kira-kira bagaimana cara Ibu Mari untuk merumuskan tujuan layanan Ibu ketika membuat RPL ataupun program? Untuk merumuskan capaian layanan, ya dari hasil asesmen, kemudian saya lihat analisis kebutuhan dan permasalahan. Kemudian saya membuat topik dari yang diangkat dari permasalahan yang ada, misalnya karena banyak siswa yang dia merasa bahwa belum paham apa itu pembelajaran di SMK, karena kalau SMP langsung ke SMK, banyak guru-guru SMP yang belum menerangkan masing-masing jurusan yang ada di SMK. Nah, saya jelaskan nanti materi yang saya buat yaitu tentang sukses belajar di SMK. Nah, kemudian tujuan atau capaian layanan saya, ya siswa bisa memahami apa itu SMK, kemudian bagaimana cara belajar di SMK, suksesnya belajar di SMK itu bagaimana, misalnya tentang melaksanakan tugas, mereka dikenalkan dengan namanya bengkel, namanya lab, namanya kelas-kelas yang untuk teori dan praktek, apa itu pelajaran normatif, ada itu pelajaran adaptif dan pelajaran produktif. Itu yang saya buat sebagai rambu-rambu dalam membuat capaian layanan. Kalau istilahnya sekarang tak capaian layanan, ini buat saya baru, Bu, tulisan capaian layanan yang saya pahami selama ini ada tujuan layanan. Saya kira itu saja yang bisa jawab, Bu Novi. Baik, terima kasih Ibu Mari atas jawabannya. Dalam merumuskan tujuan layanan, tentu saja kita harus merujuk pada kebutuhan peserta didik ya. Nah, selanjutnya, capaian layanan ini nanti disusun kaitannya erat dengan tujuan layanan. Kita langsung saja masuk ke materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang rasional capaian layanan. Yang pertama, tiap peserta didik berbeda kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan pengalaman belajarnya. Kemudian yang kedua, variasi kebutuhan perkembangan tentu saja berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, aspek perkembangan karir di SMK, yaitu tentang pencapaian kematangan dan keputusan karir. Kemudian rasional yang keempat, layanan BK ditujukan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan akhirnya bahagia. Selanjutnya, sebelum masuk ke inti, kita pelajari dulu tentang tujuan layanan BK. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan umum layanan BK adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian, serta menjalankan tugas perkembangan yang mencakup 4 aspek. Sudah tahu kan Ibu, 4 aspek itu apa saja ya? Ada aspek pribadi, sosial, karir, dan belajar yang terakhir. Belajar. Ya, betul sekali. Terima kasih.
Kemudian tujuan khususnya ada beberapa. Yang pertama adalah memahami dan menerima diri dan lingkungannya, kemudian merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Selanjutnya, lingkup capaian. Layanan BK merupakan salah satu bentuk fasilitas peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan yang mencakup 4 bidang layanan tadi. Dalam bidang pribadi, yang pertama itu adalah mencakup aspek-aspek perkembangan landasan religius, perilaku etis, kematangan sosial, dan pengembangan pribadi. Mohon maaf sebelumnya, aspek perkembangan ini dilihat dari SKKPD ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, dalam bidang sosial itu mencakup aspek-aspek perkembangan kesadaran bertanggung jawab, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan kesadaran gender. Kemudian yang ketiga, bidang belajar mencakup aspek perkembangan kematangan intelektual. Selanjutnya, yang terakhir, bidang karir mencakup aspek-aspek perkembangan perilaku kewirausahaan, wawasan, dan kesiapan karir. Kemudian selanjutnya, sebenarnya apa sih deskripsi aspek itu? Jadi eksistensi bimbingan dan konseling itu bisa dilihat dari irisan antara capaian layanan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being dengan profil pelajar Pancasila dan penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang selanjutnya adalah format rumusan capaian layanan. Format capaian pelayanan ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, sikap, lalu keterampilan itu nampak jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam layanan dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir layanan. Kemudian capaian pelayanan merupakan hasil integrasi tugas perkembangan dan rumusan kompetensi atau aspek perkembangan. Kemudian capaian pelayanan dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Jadi bukannya per tahun seperti kurikulum yang terdahulu. Kemudian di jenjang SMA atau SMK itu terdapat 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Kemudian selanjutnya saya akan share screen materi yang berikutnya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini merupakan pemetaan untuk fase capaian layanan bimbingan dan konseling, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dalam aspek contohnya ini yang nomor 1, aspek landasan hidup religius. Aspek ini diambil dari tugas perkembangan, ya. Kemudian deskripsinya yaitu mewujudkan peserta didik atau konseli yang berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan ciri-ciri mempunyai tujuan hidup sesuai dengan keyakinannya atau well-being. Kemudian saling menghormati dan toleransi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain, itu masuk dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ajaran agama dengan penuh keyakinan dan menghargai perbedaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa capaian layanan itu merupakan irisan dari ketiga bidang ini. Maksudnya ketiga aspek ini, yaitu well-being, profil pelajar Pancasila, dan PPK. Kemudian selanjutnya capaian layanannya mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian internalisasi tujuannya mempelajari hal ihwal ibadah, kemudian ada mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama,
Lalu ada melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi. Kemudian ini untuk fase E, yaitu untuk kelas 10, dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Yang fase E itu adalah menjalankan pengetahuan berkenaan ibadah sesuai dengan keyakinan dan membedakan keragaman keyakinan yang ada di sekitarnya. Kemudian salah satu contohnya untuk fase F, yaitu mengklasifikasi dasar keilmuan yang mendukung pemahaman tentang keyakinan dalam pelaksanaan ibadahnya. Jadi itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ingin bertanya kepada salah satu peserta, mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bu Inke mau menjawab. Bu. Saya. Bu Mari, Bu Mari silahkan. Hal baru, satu, ada istilah capaian layanan. Kemudian fase E dan fase F. Ini yang istilahnya saya harus memasukkan perlahan-perlahan tapi harus pasti. Gitu. Fase, karena selama ini kan yang kita tulis tugas perkembangan, gitu, mencapai tugas perkembangan. Sekarang istilahnya fase. Dan harus saya selalu ingat kalau fase E adalah untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Itu dua hal itu ya, tentang capaian layanan dan fase. Itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Mari. Ibu Inke mungkin ada yang mau disampaikan, hal baru apa yang bisa Ibu Inke dapatkan? Sekalian pertanyaan ya, Bu ya. Langsung pertanyaan bisa ini? Nanti ada sesi tanya jawab, Ibu. Oh, ada sesi tanya. Ya itu aja. Fase layanan dan capaian layanan. Dua. Terima kasih Ibu Mari. Mungkin itu memang sesuatu hal yang baru pernah kita dengar sebagai guru BK dalam merumuskan tujuan ataupun dalam penyusunan RPL. Seperti itu, nggih. Sepertinya hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Bapak Munir. Baik, terima kasih kepada Ibu Nopi Febri yang telah memaparkan, mempresentasikan sebuah topik yang cukup menarik. Topik yang tidak bisa lepas dari kita sebagai insan guru BK, dan mudah-mudahan atas apa yang telah disampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya lebih maju. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Nopi selaku pemateri. Oke, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ataupun tanggapan. Dalam sesi ini mungkin kita akan memberikan dua penanya ya, dua penanya dulu. Dua penanya nanti mungkin bisa dijawab langsung oleh pemateri. Silakan bagi para peserta yang ingin menyampaikan ataupun bertanya berkaitan dengan materi capaian layanan. Monggo dipersilakan. Saya dulu ya, Pak. Saya Pak. Bu Inke. Oke, Ibu Mari, silakan Ibu Mari. Oh ya, ini kaitannya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu presenter tentang menanyakan apa buat saya yang baru. Nah, ini kaitannya dengan itu yaitu bagaimana cara perumusan tujuan, ya. Bagaimana cara perumusan tujuan layanan menggunakan capaian layanan. Ini benar-benar saya bingung ini. Bagaimana cara perumusan tujuan layanan menggunakan capaian layanan. Karena tujuan layanan dan capaian layanan aja saya udah ini. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, bisa langsung saya jawab nih Pak Munir. Bu Mari. Iya, Bu. Kita lihat lagi di fase nih, Bu. Bentar, saya share screen dulu. Tadi pertanyaannya bagaimana cara merumuskan tujuan layanan, nggih.
Jadi tujuan Ya. biasanya di RPL itu kan ada beberapa tujuan ya Bu ya. Iya. Dalam RPL yang baru nanti ada tujuan layanan ini mengacu pada capaian layanan. Dan dalam tujuannya itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pengenalan, kemudian tahap akomodasi, dan tahap tindakan. Jadi nanti internalisasi tujuannya itu kita mengacu di sini Ibu. Jadi mempelajari hal ihwal ibadah ini salah satu contohnya nggih, kita ambil aspek landasan hidup religius. Ini yang mempelajari hal ihwal ibadah itu sebagai tahap pengenalan. Kemudian di tahap akomodasi kita tuangkan ini mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama. Lalu tujuan yang ketiga yaitu tahap tindakan, kita masukkan yang ini, melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi. Jadi berbeda dengan RPL yang sebelumnya, di mana tujuan itu disesuaikan dengan hasil dari, ini memang sama-sama hasil dari asesmen, namun dalam RPL yang baru ini, internalisasi tujuannya sudah ditentukan dari irisan atau internalisasi dari capaian layanan. Seperti itu, Ibu Mari. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Mari. Jadi 3 kolom itu menunjukkan internalisasi, akomodasi, dan tindakan ya. Nggih, Ibu. Ye, terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Mari? Apakah cukup diterima jawaban dari Diterima Ibu Pak, jelas Febri? Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua, kami persilakan, silakan dihidupkan mikrofonnya. Oh, dari Bu Inke, silakan Oke, Ibu Inke. terima kasih Pak Muni, Monggo, Bu silakan. Novi. Terima kasih waktunya. Tadi Bu Novi sudah menjelaskan tentang capaian layanan, yang pastinya hal yang baru buat kita. Terus yang ingin saya tanyakan itu Bu, kenapa di jenjang SMK itu yang tadi di-share sama Ibu harus ada fase E dibagi menjadi fase E dan fase F, Ibu? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bu Inke. Bisa langsung saya jawab nih, Pak Muni. Nggih, Bu. Bu Inke menanyakan mengapa pada jenjang SMA atau SMK dijadikan 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Alasannya adalah ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar. Jadi kita mulai fase-fasenya itu tidak per tahun. Kalau yang di tahun-tahun sebelumnya itu kan fasenya itu per tahun jenjangnya, misalnya kelas 10 sendiri, kelas 11 sendiri, kelas 12 sendiri. Namun untuk kurikulum sekolah penggerak yang baru ini, fasenya itu kita mulai dari jenjang SD. Jadi di mana kelas 1 dan kelas 2 SD itu masuk fase A, kelas 3, 4 masuk fase B, kelas 5 dan 6 masuk fase C, kemudian untuk jenjang SMP kelas 7 sampai 9 itu dijadikan satu fase, yaitu fase D, dan kelas 10 SMK atau SMA itu masuk fase E, dan kelas 11 dan 12 masuk fase F. Kenapa kelas 10 sendiri, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 itu dijadikan satu fase? Ini karena kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 ini dinilai memiliki fase yang sama dalam penguasaan materi dan keterampilan. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau untuk kelas 10 itu dinilai untuk penguasaan materi dan keterampilannya itu masih setingkat di bawah fase F, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu, Ibu Inke, mudah-mudahan bisa membantu. Nggih, Ibu. Sudah bisa dipahami. Terima kasih. Bapak Ibu peserta presentasi, kita berada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri presentasi kali ini, mungkin dari Ibu Novi Febri ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan layanan ini, berkaitan dengan materi ini, silakan. Baik, sedikit saja untuk materi capaian layanan ini, betul-betul hal yang baru,
sehingga kita sebagai guru BK benar-benar harus mengupgrade, harus banyak belajar dan terus berproses untuk menjadi yang terbaik agar kita bisa memberikan layanan yang semaksimal mungkin untuk peserta didik kita. Mari berproses bersama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Febri. Kita kasih aplaus.